Selamat pagi. Ngetane iki bar nguyah neh iki. Seksi nguyah iki. Bangun tidur. Sebagian tadi sudah ada yang sholat. Ya. Sebagian tadi ada yang ke belakang. Belakang untuk yang keempat kalinya. Ada yang masak. Lumayan telur puyuh. Kang tidur ya. Kang turu. Ada yang bersih-bersih tenda, prepare. Ya, alhamdulillah tidak ada yang merokok di dalam tenda. Biasanya ada yang ngeyel. Kali ini yang ngeyel nggak ikut. Oke, setelah sarapan kita nanti summit. Entah jam berapa, pokoknya kita summit. Oke, kita belum buat kopi juga. Pukul 7:15 menit. Ini adalah suasana di pos 4 Cokro Suryo. Ya, lumayan ramai karena memang pendakian Gunung Lawu baru dibuka yang jalur dari Kabupaten Karanganyar. Ya, tadi ramai seperti ini. Tadi malam nggak sempat ambil video karena sudah malam dan cuacanya sangat dingin. Teman-teman yang cewek butuh segera istirahat. Jadi kita mendirikan tenda, langsung masak, terus tidur. Kita sampai di sini kemarin jam 9:05. Artinya 8 jam perjalanan mulai dari base camp. Ya, ini suasana lautan awannya yang nggak ada. Matahari sudah mulai tinggi. Habis ini kita summit. Ya, ini ada shelter yang ada di pos 4. Target kita 1 jam sampai puncak insya Allah, kalau nggak molor lagi seperti kemarin. Oke, ini ada fasilitas toilet walaupun sudah tidak memenuhi syarat. Ini ada tempat sampah. Artinya malah sampah nggak dibawa turun kalau dikasih tempat sampah seperti ini. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan ke puncak, marilah kita berdoa supaya diberikan kemudahan, kelancaran, khususnya keselamatan, tidak sakit, tidak muntah-muntah seperti tadi malam. Dan nanti pada saat perjalanan turun juga tidak menemui hambatan satu apapun. Doa mulai. Selesai? Yuk, tos. Yuk. Sragen Adventure of Dzikir. Jos. Oke, langsung. Ayo. Kita nanti lewat ke Gerboyo seperti kemarin saat kita via Tambak. Ya, kita nanti coba shootnya hanya sampai pertigaan pertemuan jalur via Tambak. Setelah itu langsung nanti kita ambil lagi saat di puncak, karena toh jalurnya sama dari Tambak sampai ya, itu adalah sunset camp atau pos 6 kalau kita via Tambak. Ya, kemarin kita udah sempet untuk ngecamp di sana. Oke. Tuh
Harga Tumiling atau Harga Tuling yang ada pos pemancarnya. Biasanya jalur Cemoro Kandang tidak seramai ini karena yang dibuka baru jalur Cemoro Kandang, Cetho, sama Tambak, maka lumayan ramai. Wih, naik tenda wih. Bukan? Bukan tenda. Oh, kirain tenda. Yo, jalurnya datar teman-teman, jangan seperti tadi malam ya. Jalur berbatu ini seperti tadi malam, mulai dari pos 3 ke pos 4 seperti ini jalurnya. Mas, karena udah gelap tidak sempat kita ambil videonya. Oke. Edelweissnya sudah menua, ini nanti nah ini biar kemudian tumbuh bibit-bibit baru. Oke, lanjut. Ya, tadi malam jalurnya seperti ini. Lumayan berat di kaki. Sebenarnya naiknya nggak seberapa sih. Apa? Nggak ada. Tamati ada di Merbabu kalau kita via Kledung atau via Alang-Alang Sewu. Minggir. Ambil air yang pundi? Ki sendang niku. Oh, nggih. Sendang Derajat itu dari Argo Dalem turun ke arah jalur Cemoro Sewu. Jaraknya berapa? Ya jauh kalau dari sini ya. Lumayan. Ya. Lumayan cerah, sayangnya tidak ada negeri di atas awan. Bukan nasib kita. Kita tadi malam ngecamp di atas ketinggian 3100. Lumayan dingin. Untungnya tidak angin. Kalau ada angin, keren. Jalannya mulai menurun. Puncaknya itu, Pak. Iya. Ada kiri. Di samping sananya lagi. Itu yang sering buat Iya. foto-foto kan? Iya. Nanti kita di sana, kemudian nanti masih di samping sananya lagi. Mbak ya. Ya, bukan. Itu kalau nggak salah puncaknya Gegerboyo itu. Tuh yang kelihatan tinggi. Nanti kita masih naik lagi dikit. Beberapa puluh meter dari situ.
Ya, bentar lagi kita tiba di persimpangan jalur Tambak dengan jalur Cemoro Kandang. Berarti nanti pada saat kita mau turun harus naik dulu, ini lumayan. Kemiringannya di atas 30 derajat. Itu ada jalur, kita cari yang landai saja, yang memanjakan kaki. Tuh teman-teman udah sampai sana. Yang depan kita tadi, Pak. Kita nanti masih harus mendaki ke sana, lalu turun lagi. Kalau teman-teman jalan-jalan lihat video ini kurang pati jelas ya, karena kita lagi menantang matahari sehingga hasilnya kurang begitu bagus di kamera. Ya, nanti pada saat kita turun dari pos 4 ke pos 3 coba kita shoot biar teman-teman juga tahu bagaimana jalur dari pos 3 ke pos 4. Jalurnya hampir sama dengan ini, banyak datarnya, tapi kita harus zigzag berputar-putar. Sebentar lagi kita sampai di pertigaan jalur Cemoro Kandang. Ini jalur Cemoro Kandang, ini jalur Tambak. Oke. Nanti minta tali lah. Nah, lanjut. Oke, kita shoot sampai puncak sebelum kita nanti turun kembali. Setelah itu nanti
Oke, tepat pukul 11 kurang 5 menit kita melanjutkan perjalanan turun sambil kita shoot karena kemarin sudah gelap, jadi mulai pos 3 sampai pos 4 tidak sempat kita shoot. Oke, ya ini adalah jalur yang semalam kita lewati. Seperti ini, keren ya. Sekali lagi, jalurnya sebenarnya tidak terlalu terjal, tapi karena berbatu seperti ini jadi di kaki luar biasa. Ini lumayan terjal karena ini sebenarnya bukan jalurnya, ini jalur bobolan ini. Jalur yang sebenarnya ada di sebelah sana. Dan untungnya batunya ini adalah batu padas yang keras, sehingga pada saat dijak tidak melorot. Ini cukup stabil, cukup keras. Ini adalah batuan beku dari tumpahan lahar entah letusan tahun berapa. Karena memang Gunung Lawu ini adalah salah satu gunung purba menurut beberapa pakar. Ya, seperti inilah jalurnya yang tadi malam kita lewati. Sip. Kita harus hati-hati, pelan-pelan, karena sekali jatuh kita akan babak bunyak, babak bundas. Ya, sekali lagi semalam kita sampai di pos 4 jam 9:05 alias 8 jam tepat dari base camp. Ya, lumayan lama. Karena kita mendaki 13 orang. Rombongan yang besar itu membutuhkan waktu yang juga lumayan besar. Sampai sini jalurnya sedikit bercampur tanah dengan batu, walaupun nanti di bawah akan batu-batu lagi, tapi tidak seterjal di atas tadi. Hanya jalurnya tidak terlalu jauh kalau kita mempunyai tenaga yang lebih, karena kita akan lewat jalur Sidatan. Kalau ini karena napas kita sudah napas tua, dia jalur biasa saja. Berputar jauh, zigzag. Paduan batuan besar, kecil, kerikil, tanah, pasir akan lumayan menyulitkan tadi malam. Kecil sekali.
Ini ada jalur Sidatan, tapi kita nggak lewat sana, terlalu terjal. Meskipun pendek, kita tetap lewat jalur yang memanjakan kaki saja. Semoga perjalanan turun ini jauh lebih cepat daripada perjalanan naik. Ada beberapa teman yang harus bekerja nanti malam. Jalan Sidatan lagi, kita lihat kalau recommended dan tidak terlalu terjal kita lewati. Oke, bisa, insya Allah. Agak licin. Medanya sudah mulai banyak batu-batuan lagi. Hai, yuk lewat Sidatan aja. Nggak seberapa parah kok. Setelah ini nggak usah bobol. Setelah ini, oke kita lanjut ya sana pelan-pelan. Sampai sini kita bisa melihat jalur tambak. Ya, itu adalah Brakseng. Itu adalah pos bayangan. Nah, pertengahan antara pos 5 jalur tambak dengan pos 6 atau sunset camp. Nah, kelihatan sepi, mungkin tadi malam nggak ada yang lewat di sana. Memang jarang sekali yang lewat jalur itu karena jauh. Walaupun sebenarnya jalur itu lebih alami, lebih nyaman kalau kita ingin yang sepi-sepi. Menjelang pos 3 hutannya sudah mulai berubah, jalurnya juga tidak seterjal tadi. Nah, ini adalah Sendang Panguripan, cuma kebetulan kering, nggak bisa. Harusnya kalau sampai sini gak lama lagi kita sudah pos 3 ya, kurang lebih 10 menit atau malah nggak sampai. Ini jalur tadi malam kalau kita dari pos 3 meninggalkan pos 3 menuju ke pos 4 sebelum kita sampai ke daerah jalan yang berbatu-batu tadi. Oke. Ya, hutannya seperti ini, rimbun, teduh. Kebetulan juga kabutnya tuh, tembok kabutnya tebal, menambah kesan teduh menuju pos 3. Oke. Jalannya juga nyaman, tanah, landai. Bila ada turunan pun hanya 5-10 derajat. Sudah terdengar beberapa orang yang bercakap-cakap di pos 3. Mudah-mudahan teman-teman masih nunggu di pos 3. Sambil kita nunggu teman-teman yang ada di belakang, karena ada yang kakinya agak sakit. Ya, akhirnya setelah sekitar 40 menit kita berjalan dari pos 4 menuju pos 3, perjalanan turun. Ya, sampailah kita di pos 3. Ya. Cemilan nasi. Iya, kita ketemu sama produser kita. Ternyata ikut dua-duanya. Alhamdulillah. Aku bawa Ya, cemilan. ini, ya, senior kita. Cemilan.